Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Kesem Pratama. Saya dari kelas akuntansi malam 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah Islamiyah. Langsung saja kita masuk dengan materinya. Makna akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja akodah yakidu ukdatan. Artinya adalah Arabtu artinya ikatan, al-jasmu artinya keyakinan yang mantap, al-ahdu artinya janji. Istilah sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hatinya merasa tenang karenanya, menjadi sesuatu keyakinan bagi pemiliknya dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikit. Sumber-sumber akidah Islamiyah: 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah An-Nabawiyah, 3. Al-Ajma. Selanjutnya, pilar-pilar akidah Islamiyah. 1. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur, dan pembimbing. Quran Surah An-Nisa ayat 136 menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab-kitabnya yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Selanjutnya, pilar-pilar akidah Islamiyah. 2. Keyakinan iman kepada malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97-98 yang menjelaskan, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh orang-orang kafir. Kemudian pilar-pilar akidah Islamiyah: iman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Pilar-pilar akidah Islamiyah: iman kepada Rasul. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98 menjelaskan, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Selanjutnya, pilar-pilar akidah Islamiyah: iman kepada hari akhir. Quran Surah An-Nisa ayat 135 menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu keselamatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balik kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Pilar-pilar akidah Islamiyah: iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Furqan ayat 2, yang kepunyanya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan dia tidak mempunyai sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Makna iman: secara bahasa, iman adalah membenarkan. Secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan perbuatan. Konsekuensi keimanan: mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lain termasuk dirinya sendiri. Quran Surat At-Taubah ayat 24 menjelaskan, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cinta dari Allah dan Rasul-Nya
dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah datang keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Konsekuensi keimanan: mendengar dan menaati semua yang datang dari Allah Rasulnya tanpa merasa berat dan tanpa memilih-milih. Quran Surat An-Nur ayat 51 sampai dengan 52 yang menjelaskan tentang sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi dan atau mengadili di antara mereka, ialah ucapan, kami mendengar dan kami patut, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada Quran Surat 52 menjelaskan, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 36 menjelaskan, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Esensi keimanan: ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik hal yang disukainya maupun tidak disukainya, tanpa menghilangkan usaha. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36 menjelaskan, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Konsekuensi keimanan: takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak mendapatkan kasih sayangnya, dan takut bermaksiat kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 39 yang menjelaskan, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadanya, dan mereka tiada merasa takut kepada seseorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Fatir ayat 28 yang menjelaskan, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Konsekuensi keimanan: berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 114 yang menjelaskan, maka patutlah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-sekali termasuk orang yang ragu-ragu. Selanjutnya, konsekuensi keimanan: selalu beramal salih, meninggalkan maksiat, dan berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Dalam Quran Surat Al-Asr ayat 2-3 yang menjelaskan, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan menasihati supaya menaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23 yang menjelaskan, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati dan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 15 yang menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kemudian sifat-sifat orang beriman: jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya karena cinta, harap dan takut kepadanya. Jika dibaca Al-Quran, bertambahlah keimanan dan mereka selalu bertawakal kepadanya.
Quran Surah Al-Anfal ayat 3 yang menjelaskan, senantiasa mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang fakir miskin dan anak yatim. Quran Surah Al-Hujurat yang menjelaskan, beriman kepada rukun iman yang 6 dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun, berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Selanjutnya, hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Quran Surat Fatir ayat 28 yang menjelaskan, ilmu yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah SWT. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah tinggi iman, pengganggu serta takut kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 191 sampai dengan 192 yang menjelaskan, merenungkan ciptaan Allah SWT, keindahannya, keanekaragamannya, dan kesempurnaannya. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14 yang menjelaskan, senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Kemudian, buah keimanan. 2. Membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cinta syahid. Karena memberi umur, rezeki, manfaat, dan bahaya hanyalah Allah SWT. Quran Surah An-Nisa ayat 78 yang menjelaskan, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat Ali Imran ayat 145 yang menjelaskan, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah SWT. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami memberikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa mendekati pahala akhirat, kami memberikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya, buah keimanan nomor 3, merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya. Ia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat berupa 1. Perlindungan, 2. Petunjuk, 3. Pertolongan, 4. Penjagaan, 5. Dikokoh kedudukan, 6. Diberkahi baik dari langit maupun di bumi. Kemudian buah keimanan nomor 4, hidupnya dalam kesenangan lahir dan batin karena hidup dalam cahaya hidayah Allah sehingga ia tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Quran Surah Al-Fat ayat 4 yang menjelaskan, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah adalah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Pengetahui lagi Maha Bijaksana. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.